Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan materi pembentukan program investasi. Jadi pembahasan mengenai perencanaan finansial, kaitannya dengan asuransi dan pajak itu seperti apa. Perencanaan finansial, setiap investor perlu memiliki program untuk mencapai tujuan investasinya. Inti program investasi tersebut adalah rencana investasi yang dapat membuat tujuan menjadi operasional. Oleh karena tujuan investasi harus konsisten dengan tujuan finansial secara keseluruhan, maka rencana investasi harus sesuai dengan perencanaan finansial yang lebih luas. Perencanaan finansial ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan pengeluaran, tapi juga termasuk asuransi dan pajak. Jadi, kalau kita memposisikan diri kita sebagai investor, maka bagaimana kita mengelola dana kita agar produktif. Karena kalau kita diamkan dana kita, otomatis akan terkikis inflasi, valuasi nilai waktu uang, dan tentunya akan merugikan kita. Memang jumlahnya tetap sama, tapi nilainya akan berbeda. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat dana yang kita miliki itu produktif, nilainya tetap bertambah, bahkan jumlahnya juga bisa bertambah. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah perencanaan. Saya nanti investasinya di mana ya, berapa persen yang saya investasikan, risikonya apa saja. Nah, ketika saya sudah mendapatkan pendapatan, maka apakah saya akan dikenakan pajak? Ketika risiko yang saya tanggung itu tinggi, apakah saya harus membeli asuransi? Itu juga menjadi pertimbangan kita. Karena return yang tinggi pastinya pajaknya juga besar. Karena setiap pendapatan yang diperoleh oleh individu itu dikenakan pajak, beasiswa dan sebagainya itu juga kena pajak, asuransi, dan juga risiko yang tinggi itu bagaimana kita mengelolanya, kita bisa menggunakan pihak ketiga sebagai pengelolanya yaitu asuransi. Jadi risikonya kita lempar ke orang lain tapi kita bayar. Nah, kegiatan utama proses perencanaan finansial, yang pertama ada penilaian keadaan finansial saat ini. Untuk menilai keuangan saat ini dapat ditunjukkan dengan dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi neraca dan laporan hasil laba rugi atau laporan usaha. Kira-kira teman-teman ini sudah familiar kan dengan laporan keuangan? Sudah tahu kan laporan keuangan tahunan perusahaan itu? Sudah atau belum? Sudah. Nah, Udah, Pak. alhamdulillah kalau sudah. Kalau teman-teman nanti skripsi kan biasanya mengarah ke situ, mencari data dari laporan keuangan, mana yang posisinya neraca, mana yang di hasil laba rugi. Yang pertama neraca atau balance sheet. Neraca mencerminkan kekayaan hutang dan modal pada saat tertentu. Persamaan dari hubungan ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. Kekayaan sama dengan hutang dan modal. Bentuk neraca terdapat pos aktiva, pasiva, dan modal. Jadi teman-teman kalau sedangkan sudah punya bisnis, usahakan ya dua laporan ini tadi. Ada laporan laba rugi, ada laporan neraca. Sehingga perubahan modalnya itu akan jelas. Oh, hutangnya sekian, dari modal sendiri sekian, totalnya sekian. Terus alokasinya untuk apa saja aktivanya, itu jelas. Dengan begitu kita akan melihat bagaimana pergeseran kondisi keuangan kita. Oh, ternyata dananya, hutangnya cukup besar, maka saya harus mengurangi utang. Di dalam neraca ada aktiva atau aset, yaitu merupakan kekayaan yang bisa berbentuk kas, stok, atau barang, uang muka sewa ruangan, kendaraan, dan sebagainya. Aktiva digolongkan dalam finansial dan non-finansial. Kalau aktiva finansial merupakan kekayaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Berarti tingkat likuiditasnya sangat tinggi, yaitu mudah dicairkan. Aktiva ini termasuk kas, tabungan deposito, investasi sekuritis, dan pemberian pinjaman atau piutang. Kaitannya dengan investasi yaitu di aktiva ini kita bisa membeli
aset-aset investasi ketika dananya atau kasnya berlebih. Daripada nganggur, kita belikan investasi deposito atau investasi sekuritis dalam jangka pendek. Nah, itu bisa kita jual ketika kita membutuhkan tambahan kas. Aktiva non-finansial merupakan kekayaan yang dibeli untuk digunakan dalam investasi atau usaha. Aktiva ini termasuk real estate, tanah, bangunan, gedung, kendaraan, peralatan, perabotan, alat, perabotan. Itu kalau kita mau jual itu ya mungkin kita perlu waktu yang lama, tidak bisa hari ini jual langsung laku, belum tentu. Sehingga maksudnya non finansial itu tidak bisa dicairkan dalam jangka waktu yang cepat. Ada juga dalam aktiva itu hutang. Hutang berasal dari sumber seperti faktur tagihan belum dibayar, transaksi dengan penangguhan pembayaran, cicilan utang, pinjaman hipotek, dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus memasukkan kondisi keuangan kita di dalamnya. Karena kalau kita tidak memantau, tidak hanya kita membayar cicilan saja setiap bulannya, tapi juga membayar bunganya. Nah, kalau misalkan proporsi modal kita antara modal pribadi dengan modal hutang itu cukup besar hutang, berarti kan nanti tingkat pendapatan yang kita peroleh juga sedikit karena kita harus membayar cicilan dan bunganya. Modal merupakan sumber kekayaan yang berasal dari pemilik equity, maksudnya modal pribadi, sehingga merupakan jumlah tertinggal setelah seluruh aktiva dijual dan semua utang dibayar. Persamaannya menjadi sebagai berikut, modal sama dengan aktiva plus utang. Oleh karena modal mencerminkan kekayaan pribadi atau pemilik, maka bisa menjadi ukuran keberhasilan finansial dalam proses perencanaan finansial. Jadi makin besar usaha, maka ya modalnya semakin besar juga. Kalau teman-teman lihat di PT-PT atau perusahaan besar, itu mayoritasnya juga memiliki utang di dalamnya. Karena apa? Operasionalnya lebih besar ketika modalnya juga besar. Jadi tidak saklek atau baku hanya menggunakan modal pribadi. Yang kedua adalah laporan hasil usaha, laporan laba rugi. Laporan hasil usaha memuat kegiatan finansial yang telah terjadi selama satu periode, biasanya 1 tahun. Laporan ini terdiri dari 3 unsur, penghasilan, biaya, sumbangan terhadap tabungan investasi yang bisa positif atau laba rugi. Jadi ini adalah yang melaporkan nanti laba ruginya, minus atau positif. Jadi dilihat dari penghasilan, merupakan uang tunai yang diterima selama suatu periode dan bagi individu meliputi upah, gaji, bonus, komisi, dan sebagainya. Juga termasuk capital gain, hasil penjualan aktiva, dan sebagainya. Jadi seluruh pendapatan yang diperoleh oleh bisnis, baik itu dari investasi maupun operasional, itu juga dimasukkan ke sini, laporan hasil usaha. Yang kedua, biaya. Biaya merupakan pembayaran tunai yang dilakukan selama suatu periode tertentu. Kategori utama biaya bagi individu termasuk diantaranya perumahan, listrik, PAM, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau teman-teman merintis sebuah bisnis, otomatis juga harus memisahkan biayanya. Meskipun kadang kan kita bisnisnya di rumah sendiri, maka listriknya tetap harus kita hitung. Kira-kira penggunaan listrik dalam bisnis saya itu berapa. Oleh karena itu, nanti untuk penentuan HPP-nya, penentuan harga jualnya, dan proporsi keuntungannya itu jelas. Karena kadang kita itu jual kelihatannya untung, tapi kita tidak menghitung dari tenaga kita, dari peralatan yang kita pakai, atau dari misalkan listrik, air, itu tidak hitung. Karena misalkan kita sendiri yang jualan, atau rumah sendiri yang dipakai. Sumbangan terhadap tabungan atau investasi. Bila selisih penghasilan atas biaya ternyata positif, dapat dipakai menambah tabungan atau investasi atau membayar utang. Bila negatif harus ditutup dengan mengurangi tabungan atau investasi atau dengan meminjam. Nah, ini kalau pada hasil akhir dari laporan laba rugi itu negatif, maka kita bisa menutupnya dari kas sebelumnya. Atau ketika positif, maka kita bisa mengalokasikan untuk membeli aset atau investasi atau menambah modal atau membayar hutang juga.
Jadi itu sebuah kebijakan yang harus kita ambil untuk perencanaan keuangan satu periode ke depannya. Menetapkan tujuan finansial, jadi tujuan finansial harus ditetapkan dalam batas kemampuan untuk dapat dicapai. Jadi real, kita pencapaiannya itu berapa persen, harus dapat dilogika lah. Jangan sampai saya maunya 100%. Nah, kira-kira 100% itu bisa tercapai atau tidak. Dilihat dari tujuan jangka panjang, yaitu 5 tahun atau lebih, namun harus tepat konkret. Misalnya pensiun pada umur 55 tahun dengan modal 500 juta, membeli rumah 100 juta tahun 2020, atau biaya pendidikan di perguruan tinggi sebesar 8 juta setiap tahunnya. Jadi, kadang kita juga harus memikirkan investasi jangka panjang. Nah, kira-kira nanti tingkat keuntungannya ketika pada umur investasi sekian, hasil keuntungannya berapa persen. Atau jangka pendek, yaitu 1 atau 2 tahun, tetapi harus konsisten dengan tujuan jangka panjang. Misalnya modal 50 juta pada akhir tahun depan, membeli mobil 1 juta pada 2 tahun mendatang. Jadi kalau bisa jangka pendek ini, target jangka pendek itu juga tersinkron dengan jangka panjang. Jadi jangka panjang akan tercapai ketika jangka pendek itu semuanya tercapai. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Anggaran atau budget adalah rencana pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman arahan kegiatan finansial untuk mencapai tujuan jangka pendeknya. Anggaran umumnya mencakup periode 1 tahun yang dipecah dalam interval bulanan, sesuai dengan siklus penagihan dari setiap organisasi. Anggaran terdiri dari 3 aspek, yaitu perkiraan pendapatan, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan surplus atau defisit. Perkiraan tersebut disusun atas dasar tunai atau cash, artinya pendapatan dihitung pada saat diterima secara tunai, dan pengeluaran diperkirakan pada bulan dikeluarkan secara tunai. Jadi pendapatan kita pada bulan Januari itu akan menjadi kas kita pada bulan Februari. Dan pengeluaran pada bulan akhir Januari itu mengurangi pendapatan, sehingga hasil akhirnya itu yang baru masuk ke bulan Februari sebagai kasnya. Dan siklusnya seperti itu. Oleh karena itu kita harus menentukan budget kita. Budget kita tergantung dari periode sebelumnya. Berapa yang telah kita keluarkan pada bulan sebelumnya, berapa pendapatan yang telah kita terima. Itu akan menentukan perencanaan keuangan 1 bulan atau periode-periode setelahnya. Yang mana kita sudah bisa memprediksi berapa yang akan kita keluarkan, sehingga kasnya itu harus mencukupi dari estimasi kebutuhan kita dan berapa surplus. Kira-kira pendapatan saya berapa, atau kira-kira rugi atau untung. Itu kita harus bisa meramalkan. Nah, kita sudah masuk asuransi. Asuransi merupakan unsur penting dalam perencanaan finansial karena memberikan perlindungan terhadap peristiwa yang merugikan keuangan dan memberikan kemanfaatan tunai. Asuransi memerlukan pembayaran sekarang untuk kemanfaatan potensial di masa depan. Keputusan untuk membeli asuransi dapat mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan. Nah, ini ketika kita memiliki risiko dan kita menginginkan risiko itu dapat dikelola dengan baik, kalau sedangkan di luar kemampuan kita untuk mengelola, maka kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelolanya. Tetapi kita harus menanggung biaya untuk membayar. Prinsip asuransi, banyak jenis asuransi yang telah berkembang luas meskipun setiap bentuk memberikan berbagai jenis perlindungan, namun semua memiliki sifat-sifat umum tertentu yang menyangkut yang pertama risiko, mekanisme, dan risiko yang dapat diasuransikan. Jadi jenis risiko yang muncul itu apa? Sehingga nanti kita juga memilih polis asuransi yang sesuai mekanisme. Nah, ini ketika teman-teman memilih memilih asuransi itu dilihat jangka waktunya, sistematika dari kontrak risiko itu seperti apa. Jangan sampai teman-teman terjebak dalam polis asuransi yang merugikan. Jadi misalkan bilangnya seperti ini, tapi pada kontrak tidak seperti itu. Otomatis ketika teman-teman menandatangani, ya otomatis ya yang sah, yang diakui ya yang hitam di atas putih tadi perjanjiannya, bukan yang diomongkan. Oleh karena itu
ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan pencairan polis asuransi. Dia tertipu bahwasanya tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi klausul yang ada di kontrak. Nah, otomatis kadang memang polis asuransi itu apa customer service-nya memang sangat pintar dalam public speaking-nya, sehingga mungkin ya kalau kurang pengetahuan terkait dengan asuransi, produk-produknya itu kita akan terjebak di situ. Sehingga tidak untung tapi buntung. Ada contohnya misalkan polis asuransi pendidikan, ternyata ketika anaknya mau kuliah tidak bisa dicairkan atau nominalnya malah berkurang. Itu harus teman-teman baca klausul di kontraknya seperti apa. Dan risiko yang dapat diasuransikan. Nah, ini kira-kira nanti teman-teman risikonya sudah sesuai nggak yang dipilih. Jangan sampai risikonya itu ternyata tidak masuk dalam polis asuransi yang teman-teman bayar. Dalam asuransi dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang menyangkut kerugian ekonomis. Jadi, karena susahnya untuk memprediksi atau mengelola, maka kita bisa menggunakan polis asuransi. Kalau selama masih bisa dikelola dengan baik, ya teman-teman bisa mengelolanya dengan sendiri atau pribadi. Di sini ada beberapa jenis asuransi, ada asuransi jiwa, jadi asuransi kematian atau term life insurance. Jadi ketika ada orang yang membeli asuransi terus mengalami kematian, maka kematian yang diakui itu apa saja klausulnya, itu akan mendapatkan apa? Biaya ganti pembayaran dari asuransi. Asuransi seumur hidup, yaitu asuransi yang misalkan ada beberapa kerugian-kerugian atau risiko yang ditanggung dalam jangka waktu seumur hidupnya. Jadi tetap berjalan, tidak ada batas waktunya. Asuransi dwiguna, asuransi dwiguna ini antara kematian dan seumur hidup bisa jadi satu, atau asuransi jiwa universal, itu asuransi bisa diwariskan. Contohnya ketika membeli asuransi, terus ketika ada apa-apa nanti yang menerima siapa, itu juga bisa dimasukkan ke situ sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih. Itu memenuhi kebutuhan asuransi jiwa. Karakteristik atau fakta-faktor yang harus dipertimbangkan adalah umur keluarga, posisi keuangan, kemampuan dan kemampuan menabung dan atau investasi. Jadi jumlah keluarga mungkin juga akan menentukan usia juga yang cocoknya yang mana. Kalau misalkan sudah mendekati pensiun, asuransi pensiun, atau kalau masih kecil asuransi pendidikan. Tapi juga menyesuaikan dengan posisi keuangannya. Karena ada kelas-kelasnya juga kemungkinan dalam asuransi. Kemampuan dan kemauan menabung dan investasi. Kira-kira kalau teman-teman ini kira-kira sudah memakai jenis asuransi apa? Ada yang sadar atau mungkin ada yang sudah beli asuransi? Belum, Mbak. Punya KIP enggak? Ada yang punya KIP? Kalau KIP kira-kira masuk asuransi enggak? KIP itu beasiswa ya? Iya Pak, sejenis beasiswa Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah. Itu pembayaran untuk SPP saja atau ada apa? Biaya hidup? Setahu saya kalau penerima KIP gitu ada biaya hidupnya juga, bantuan. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kalau di dalam kesehatan kira-kira ada
yang mempunyai BPJS? BPJS? Iya Pak, punya Itu kira-kira masuk asuransi nggak? asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan ada banyak. Itu kan kalau misalkan kita bayar tiap bulannya. Tapi kan kalau misalkan kita naudzubillah ya, kalau misalkan kurang sehat itu kita bisa periksa sesuai dengan kelas kita. Asuransi yang kelasnya kan ada golongan-golongannya kalau nggak salah. Bentuk asuransi, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan liability. Jadi kalau tadi disebutkan ada asuransi kesehatan, ada juga properti dan liability yang menjadi aset-asetnya, rumah, gedung, dan banyak lain sebagainya. Bahkan kalau yang di luar negeri yang mainstream itu kira-kira yang diasuransikan ada apa saja? Yang di luar apa ekspektasi kita kalau biasanya orang Indonesia. Kalau yang atlet mungkin apa kakinya atau apanya lagi ada kan yang mengasuransikan seperti itu. Kalau cedera maka nanti misalkan pengobatannya yang menjamin siapa ya asuransinya dan sebagainya. Kalau cacat nah seperti itulah. Program pensiun memberikan perlindungan terhadap kehidupan yang panjang. Jadi kita membayarkan biaya pada setiap bulannya yang mana kita akan terima pada akhir kita ketika tidak bekerja lagi. Dalam program investasi, pajak juga harus dipertimbangkan. Nah, ini ada pajak juga di dalamnya dalam investasi. Karena setiap pendapatan yang kita peroleh itu dikenakan pajak. Dalam program investasi, pajak juga harus dipertimbangkan untuk strategi investasi yang berhubungan dengan berbagai jenis wahana investasi. Bahkan perpajakan mempunyai pengaruh atas seluruh keputusan finansial. Dalam arti pengetahuan mengenai pajak dapat bermanfaat untuk mengurangi pajak, sehingga akan meningkatkan hasil sesudah pajak dalam rangka mencapai tujuan finansial. Jadi kan kita sebagai investor, sukanya kan pendapatan kita tidak terpotong banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana strategi kita ketika pendapatan itu tidak terkena pajak yang besar? Nah, salah satu strategi yang kita gunakan adalah menggunakan modal dari utang. Nah, kalau menggunakan modal dari utang, otomatis kan kita harus membayarkan bunga, kita harus membayar cicilan, otomatis kan itu akan mengurangi pendapatan kita. Atau teman-teman nanti juga bisa memprediksi kira-kira aset yang minim pajaknya itu berapa ya? Yang minim pajak itu apa? Itu sudah berbeda di dalam pasar modal antara pajaknya trading saham, antara pajaknya capital gain, dividen, obligasi, reksadana, itu berbeda nominal pajaknya. Ada juga pajak tanah, pajak penjualan apa atau pendapatan dari deposito, surat berharga itu berbeda-beda pajaknya. Maka kita bisa memilih, oh yang paling kecil pajaknya ini. Pajak dalam investasi bagi seorang investor, dimensi perpajakan utama menyangkut penghasilan berjalan, capital gain, perlindungan pajak, dan perencanaan pajak. Dalam penghasilan berjalan itu investor yang investasinya mendapatkan penghasilan berjalan seperti dividen, bunga, dikenakan pajak tergolong pajak rendah atau low tax rate capital gain. Perlindungan pajak dengan perencanaan pajak. Penghasilan berjalan ini dikenakan pajak sebagai penghasilan biasa. Jadi maksudnya rutin. Kita menerima pendapatan, itu juga dikenakan pajak. Nah, capital gain ini juga dikenakan pajak seperti pajak penghasilan biasa, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi pajak. Dan kalau misalkan trading, kita untung, capital gain itu sudah dikenakan pajak di dalamnya. Sedangkan 60% capital gain jangka panjang dibebaskan atau totality exempt dari pajak, misalnya 40% dikenakan pajak seperti penghasilan biasa. Sehingga tarif pajak maksimum dari capital gain jangka panjang adalah 20% saja. Nah, kalau ini dalam perpajakan itu kita harus memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam
perencanaan investasi ya, kita harus memenuhi kebutuhan likuiditas. Nah, kira-kira Anda harus menentukan Anda cocoknya jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalkan jangka pendek, ya pilihlah aset-aset yang jangka pendek. Dijual sewaktu-waktu, kapanpun bisa. Kalau jangka panjang, ya pilihlah yang jangka panjang karena pendapatannya lebih besar nantinya. Kalau misalkan Anda jangka pendek tapi milihnya aset jangka panjang, nah kalau misalkan Anda butuh untuk dijual, ya belum bisa karena kontraknya belum selesai. Maka pilihlah aset-aset juga yang liquid. Kalau misalkan bisa dijual kembali atau tingkat pencairannya itu mudah. Misalkan beli obligasi bisa dijual kembali, beli saham juga bisa dijual kembali. Kan ada misalkan saham yang tidak susah untuk dijual karena misalkan nilainya Anda jualnya, Anda belinya terlalu tinggi, terus harganya turun sehingga kalau dijual dalam harga tinggi nggak akan laku. Atau tanahnya pilih yang lokasi yang strategis, kira-kira nanti banyak orang yang memilih beli tanah di hutan, kalau mau jual ya akan susah. Kuantifikasi tujuan investasi. Jadi seberapa besar tujuan yang Anda tetapkan dalam investasi itu. Nanti juga akan mempengaruhi target yang Anda akan dapatkan. Investasi dilihat dari risikonya juga yang akan ditanggung. Nah, program investasi. Ini nanti jenis investasi yang Anda ambil apa, yang mana nanti juga akan berpengaruh terhadap pendapatan, risiko yang ditanggung. Jadi kalau misalkan aset investasinya Anda pilih A, maka risikonya apa? Apakah risikonya bisa Anda kelola atau apakah risikonya Anda asuransikan? Dan bagaimana Anda bisa membayar pajaknya? Itu harus kita rencanakan sehingga bisa menjadi financial planning kita. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan.